Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawarul quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq wa tayyiba asrarul qasidina biti bisanaihi fid dini wafaq wa saqa arbaba muamalatihi min lazihi munajatihi saraban azbal mazaq fa'aqbalu li talabi maradihi ala aqdamis sabaq wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil bararatis sibaq salata wa salaman ila yaumit talaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan safa mauriduha waraq narju biha najata min narin sadidatil ahraq wa ayyahuna biha alaina kurbus siyaq wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal khalqi ala itlaq ala di usriya bihi alal baraq hatta jawa sab'at tiba ama ba'd. Ayyuhal ikhwanu au usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi bi intisali awamirihi wa tinabi nawahi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teladan yang paling ideal untuk dijadikan contoh hidup di dunia adalah dengan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, utusan Allah terakhir sebagai pamungkas para nabi yang semua sifat-sifatnya sangat mulia. Bahkan Allah memuji kemuliaan dan keluhuran etikanya dalam bersosial dengan masyarakat Mekah saat itu. Ia telah sukses dalam menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu, pada momentum pelaksanaan sholat Jumat ini, mari kita renungkan segala sifat mulia Rasulullah untuk kita teladani dan kita tiru bersama. Khususnya bertepatan dengan bulan Rajab yang diyakini sebagai bulan kelahirannya, dengan harapan semoga kita bisa menjadi umat yang dibanggakan dan dirindukan olehnya, sehingga bisa berada di bawah naungan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Salah satu akhlak utama Rasulullah adalah sebagai tergambar dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 9. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 4 akhlak utama karakter mulia nan agung dalam diri Nabi Muhammad SAW yang tergambar pada ayat di atas, yaitu azizun, harisun, raufun, dan rahimun. Pertama, azizun, berat terasa olehnya. Maksud dari azizun yang memiliki arti berat terasa olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan, dan hal-hal pahit lain yang dirasakan umat Islam juga dirasakan oleh Nabi Muhammad. Ia merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Bahkan semua waktu-waktu yang ia miliki hanya digunakan untuk memikirkan umatnya. Tidak hanya di dunia, Rasulullah juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya ketika di akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsir Wa Kawatir juz 1 halaman 593, ketika semua umat manusia dikumpulkan di mahsyar, tempat berkumpulnya manusia, telah dibangkitkan dari kubur. Saat itu terik matahari begitu panas, api neraka berkobar, hisab amal kebaikan dan keburukan tak kunjung selesai. Di saat yang bersamaan semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung. Satu persatu manusia meminta pertolongan kepada para nabi, namun mereka enggan untuk memberikan pertolongan. Mereka justru sibuk dengan urusan nasibnya
sendiri. Akan tetapi hal itu tidak dengan Rasulullah. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang harus membesar, ia justru bersujud kepada Allah dengan berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati ya Allah, umatku, 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 sambil menangis. Melihat Rasulullah menangis dalam keadaan bersujud, Allah berkata kepada malaikat Jibril, pergilah kepada Muhammad, kemudian tanyakan apa penyebab ia menangis. Seketika itu malaikat Jibril langsung pergi untuk mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah di balik keinginan dalam sujud dan tangisnya. Ia menjawab, Allah tahu penyebab semua ini. Mendengar jawaban Rasulullah, Jibril langsung menuju Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, Allah berkata kepada Jibril, Inna sanurdika fi ummatika walanasu'uka. Maka katakanlah, sungguh kami atau Allah akan membuat ridho dalam masalah umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Kedua, Harisun sangat menginginkan. Harisun adalah sangat menginginkan keimanan. Salah satu sifat mulia dalam diri Rasulullah adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah, serta jauh dari semua bentuk kemusyrikan. Ambisinya yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak dari berbagai sepak terjangnya yang ia lewati. Misalnya, ketika rintangan datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu berdatangan, tidak lantas mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada semua manusia. Ketiga dan keempat, Raufun Rahimun atau penyantun dan penyayang. Selain sifat-sifat luhur yang telah disebutkan, dalam diri Rasulullah juga terdapat sifat yang sangat mulia, yaitu sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja, namun juga kepada mereka yang sering berdosa dengan banyak melakukan maksiat. Imam Al-Baghawi mengatakan, Qila ra'ufu bil muti'ina rahimum bil musnibin. Dikatakan bahwa Rasulullah penyantun kepada orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah salah satu contoh akhlak utama Rasulullah yang harus kita teladani bersama yang tergambar dalam surat At-Taubah ayat 128. Ia merupakan referensi yang sempurna bagi umatnya dan menjadi contoh yang mulia bagi mereka yang hendak memperbaiki diri. Oleh karena itu, pada kesempatan sholat Jumat ini, mari kita mulai berbenah diri untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia dengan cara meneladani salah satu atau sifat-sifat mulia Rasulullah. Demikian khutbah pada siang ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala larangan. Barakallahu li wa lakum fi hadhil yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati wa zakati wa shadaqati wa tilawatil qur'anil wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina wa innahu huwa hakimul alim. Aku la qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah illahun lam yazal ala kulli syai'in wakil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Akramil awalin wal akhirin al mab'usi rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan daimatan bidawami samawati wal arbin. Amma ba'du.
Faya ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa zarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan hafizu ala taati huduril jum'ati wa jama'ati wa shaumi wa jam'il ma'murati wal wajibat. Na'lamu anallaha amarukum bi amri bada'i bi nafsi wasana bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma da'fa 'annal bala'i wal khala'i wal waba'a wa fahsya wal munkar wal baghya wa yusuf wal muhtalifata wasyada'id dawal mihan ma zahara minha wa ma batan in baladina hadza khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa iti'azi qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azima yazkurukum wa lazikruhi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.